wabarakatuh. Rabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. Qul ma'alif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa yudatihi nafahatihi ila an qala masailul infaq al-aklu wa syurbu. Qala fa in tarakul akla wa syurba faqad asaw li'anna fihi talafa. Beberapa masalah tentang membelanjakan harta. Yang pertama al-aklu wa syurbu. Yang pertama tentang makan dan minum. Agama kita tuh lengkap, makan minum aja dibahas. Kalau harus mengeluarkan uang untuk makan dan minum, yang tanpanya nggak bisa makan dan minum, maka ngeluarin uang tuh wajib. Qala, beliau berkata, kalau ada orang-orang yang nggak mau makan dan minum, maka hukumnya adalah haram karena mereka telah bermaksiat. Karena seseorang yang tidak makan dan minum, maka ia akan merusak ataupun membahayakan dirinya. Karena pada umumnya orang itu nggak bisa hidup tanpa makan dan minum. Maka orang yang nggak mau makan minum, maka dia telah membunuh dirinya sendiri. Padahal Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Wa huwa mu'arrid nafsahu lil halak. Orang yang tidak mau makan minum itu sedang menghampiri dirinya kepada kematian. Qala Allah Ta'ala, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dengan perilakumu sendiri kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Nah, saya punya teman itu dinikah sama anak seseorang. Bapaknya istrinya teman saya ini semangat banget dakwah. Tuh adik-adik iparnya kalau sekolah nggak dikasih sarapan, ya suruh ini aja, suruh apa? Suruh sholat. Nanti kalau emang Allah kasih makan ya makan, kalau nggak ada enggak. Itu asli itu. Ada satu atau sekian anak itu pingsan di sekolah. Apaan kayak begitu? Hah? Ya dilatih bagus lah. Sholat, kalau mau apa-apa sholat, mau makan sholat, mau jajan sholat, bagus. Tapi itu latihan. Ya jangan benar-benar nggak ada makanan nggak makan. Kalau sholat terus nggak ada makanan nggak makan, bapaknya aja suruh begitu. Apa anaknya jadi percobaan? Kadang-kadang suka unik juga yang begitu-begitu. Pingsan, sampai sekolah pingsan. Ya kan bikin malu kayak begitu. Kalau ulama tuh begitu, tarbiyah. Setiap mau makan sholat, setiap mau makan sholat. Nanti insya Allah ada anaknya sholat, ibunya nyediain makanan taruh di bawah tudung saji. Karena terbiasa seperti itu, setiap mau apa-apa sholat, mau apa-apa sholat, suatu saat orang tuanya nggak lagi di rumah. Dia mau makan, oh ya ingat sebelum makan apa? Sholat dulu, minta sama Allah. Dibuka di bawah tudung saji ada, padahal orang tuanya nggak nyiapin. Nah itu tarbiyah bagus, ya nggak? Awalnya diisi dulu sama orang tuanya, ini kagak.
Harusnya orang tua lu yang nyontohin, anaknya jadi korban. Nah, jadi wajib seseorang itu untuk mengkonsumsi sesuatu yang bisa meneruskan hidupnya. Jadi jangan sampai orang tuh lapar betul yang kayak udah mau meninggal gitu. Itu wajib hukumnya makan. Nah, kemudian kalau udah nggak lapar yang parah itu, nah itu hukumnya masih sunnah untuk makan dengan kadar sekiranya dia bisa semangat untuk taat, kuat untuk berbuat taat. Karena kalau cuman sekedar hilang lapar yang parah itu, ya kan masih lemes badannya. Akhirnya nggak bisa ibadah atau tidak semangat ibadah, lemah, yaitu hukumnya juga makruh. Ini kalau makan sekedar untuk menahan nyawa agar tidak keluar itu wajib. Terus kemudian terus makan sampai badan ini betul-betul segar, kuat, nah itu hukumnya sunnah. Berarti kalau ditinggalkan ya hukumnya makruh. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu ahabbun ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih Allah sukai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun pada masing-masing keduanya, walaupun setiap mukmin itu baik. Nah, jadi mukmin qawi di sini tidak mesti apa? Kuat mental, kuat ilmu, kuat iman, kuat finansial. Kuat di sini maksudnya sekedar kuat badan juga. Kuat badan bagaimana? Makan. Ini kalau ada orang cungkring gitu, ada orang tuh lemes, leles gitu kan, pucat pasi, hidupnya kayak nggak semangat gitu, bajunya kegedean, nah, itu nggak dianjurkan, kecuali itu Ustaz Aziz kemarin Riyadhah itu lain lagi. Ya ada orang tuh, orang lihat aja males gitu, nggak semangat, nggak energik, ngapain gitu. Ya, jadi mukmin yang kuat aja. Nah, apapun yang membuat kita kuat untuk berbuat taat itu juga bagian dari taat gitu. Enak kan jadi orang Islam. Kalau kita nggak makan lemes, maka makan itu juga ibadah. Kalau kita nggak tidur malam, kemudian kita akhirnya lemes untuk tahajud, lemes untuk baca Quran, lemes, ya maka tidur itu ya bentuk ketaatan juga. Maka Sayyidina Abu Dzar pernah ditanya tentang amal apa yang terbaik. Maka beliau menjawab, as-shalah wa aklul khubz. Sholat dan makan roti, kalau kita makan nasi. Kalau nggak salah ini kan ada sebelum ini. Hah? Atau beliau jawabnya kayaknya nggak sholat gitu. Apa yang terbaik? Atau sholat dan makan roti. Kok sholat atau makan roti? Ya lah, emang ente bisa sholat kalau ente nggak makan. Pengennya tuh sholat sama sedekah gitu. Sholat sama makan. Kalau nggak makan nggak bisa sholat. Qala waqad nukila an Masruq radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairi anna man utturra falam ya'kul famata dakhalan nar. Siapa saja yang sudah sampai tingkat kritis tapi dia nggak mau makan lalu meninggal, maka orang ini akan masuk neraka. Wal muradu tanawulul maitah li'anna 'inda darurah al hurmatu tankashif fa yulhaqu bil mubah. Nah, makan apa di sini? Makan apa aja yang ada. Bahkan di sini sampai makan bangkai yang haram pun itu jadi mubah, jadi boleh. Kenapa? Karena terdesak. Apalagi nasi uduk ada di depan. Saya enggak zuhud. Zuhud apa? Nasi uduk zuhud. Beli gorengan aja dulu. Saya anti junk food. Tapi ente enggak anti semaput ente. Ntar lagi bisa semaput orang nggak makan.
Nah, kalau bangkai yang haram aja wajib kita konsumsi saat kondisi kritis, padahal dia haram di luar kondisi darurat. Nah, gimana hukumnya itu? Di depannya ada makanan halal tadi itu tuh. Ada sarapan 10.000 sekarang, ada lontong kari, ada macamnya, wajib disantap. Nah, Islam tuh sampai begitunya gitu. Jadi apa saja yang untuk melanggengkan hidup, apa saja yang membuat hidup itu menjadi balance, hidup itu menjadi apa? Menjadi stabil, menjadi baik, itu semua bagian dari ibadah. Kan enak itu jadi orang Islam. Mana dek? Tidur. Ustadz tidur. Lah, emang kenapa? Hah? Apa? Mana? Waduh. Di karpet. Angkatlah. Enak jadi orang Islam itu. Makan yang berpahala, tidur yang berpahala. Kemudian berikutnya satrul aurah. Qala wa satrul aurati fardhah. Nutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Di barat itu urian, telanjang tuh biasa aja. Hak asasi, hak hewani begitu tuh. Pakai baju tuh hewan. Haknya manusia tuh pakai baju. Hak asasi manusia tuh hak asasi hewani. Orang tuh kalau tidak beragama, tidak tunduk sama Tuhan, akhirnya diatur sama hantu. Tuhan tuh. Makanya kita berhenti udah, kalau Tuhan tuh ya satu aja yang jelas. Tuhan tuh ya udah sekali aja Tuhan, jangan dua. Tuhan tuh lewat aja Tuhan yang benar langsung jadi hantu. Ya, itu akhirnya nggak pakai pakaian, akhirnya nyembah matahari, akhirnya nyembah Baal. Sekarang tuh siapa tuh, Yahudi, jadi kanibal, jadi pedofil, waliyadzubillah. Tapi anggapannya itu persembahan apaan begitu? Begitu. Nah, sama waliyadzubillah, kalau kita nggak dikenalkan agama, nggak dikenalkan Islam, nggak dikenalkan Allah sebagai Rabbul Alamin, waduh ngeri hidup kita. Karena akal kita nih liar. Yang menundukkan adalah wahyu. Begitu. Jadi nutup aurat itu hukumnya fardu, wajib. Namanya juga aurah. Aurah apa artinya? Aurat itu dari arun. Arun artinya apa? Aib, sesuatu yang memalukan gitu. Normalnya orang tuh malu nggak pakai baju itu. Kecuali yang udah nggak normal, malah bangga dia, sepedahan bareng. Apaan kayak begitu? Terus jangan bangga, ya kan yang begitu kan kambing kan gitu. Ada nggak kambing pakai baju? Nah, untuk kambing pentas itu pakai baju. Jangan bangga. Jadi peradaban tertinggi, pola hidup tertinggi ya agama. Ini jangan nyari yang lain. Kalau nyari yang lain itu namanya balik kepada kemunduran tuh, jangan ngerasa gitu. Oh, ini modern tuh bahasa Arab. Kata Mbah Dali dulu, guru saya di Temboro. Modern tuh bahasa Arab, jangan bangga. Modern tuh kata-kata mudirun. Apa? Mudirun. Apa artinya? Membahayakan. Apa? Membahayakan. Ngikut gaya modern. Modern tuh mudirun. Apa? Nah, membahayakan. Modern tuh bahasa Arab, mudirun. Yang bikin muter-muter. Bajunya panjang, pendekin, panjang lagi, pendek, makin pendek. Itu muter-muter aja orang modern.
Dari kata-kata daro ya duru itu arti muter-muter. Orang bingung ya, orang modern tuh orang bingung. Udah di peradaban tertinggi, aturan hidup paling ideal, puncak kebijaksanaan itu ya ikut Tuhan, lu titik. Kenapa ikut Tuhan tuh jadi peradaban tertinggi? Ya iyalah, orang tanpa dia kita nggak hadir kok. Yang nyiptain kita dia kok. Yang tahu kita ya dia yang terbaik. Masa kita akhirnya ikut program kita sendiri yang kita ini nggak ngerti siapa kita. Paham, Plek? Ada apa aja dalam perut kamu? Lagi ngapain perut? Nggak tahu kita. Mau ngatur. Ikut aja. Paham nggak ini? Berapa liter darah kamu? Berapa panjang otaknya? Nggak tahu kita nih. Pakai pupuk apa kamu, rambut numbuh wae itu? Nggak tahu. Ikut-ikut ngatur, tinggal ikut aja susah. Paham nggak ini? Jadi orang tuh kadang suka aneh gitu. Melawan Tuhan terus nganggapnya modern. Melawan Tuhan terus nganggapnya tuh benar. Nggak percaya Tuhan tuh dianggap sebuah kemajuan, kebebasan. Bukan kebebasan, keblinger. Paham? Kita nih nggak hadir tanpa dia, nggak tahu tanpa dia. Beneran nih, orang sekarang tuh banyak yang begitu. Maka sekali lagi kita tuh bersyukur mondok sampai mondok. Syukur mondok. Syukur punya guru. Bersyukur punya Quran. Bersyukur punya Nabi. Bersyukur punya ulama yang benar. Syukur. Karena kalau nggak bersyukur kamu ya gondrong nanti. Nah, satrul aurah. Jadi menutup aib, menutup hal yang bikin malu itu wajib. Itu nggak usah pakai pikiran, sebetulnya udah wajib. Tapi ya gitu. Kalau nafsu itu diikutkan, mengalahkan akalnya, akhirnya aneh-aneh hidup manusia. Liqaulihi ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, maksudnya pakaian untuk kamu berhias yang terbaik inda kulli masjid, setiap kali kamu hendak ke masjid. Jadi sunnahnya sholat, sunnahnya ketemu Allah itu dengan pakaian-pakaian terbaik. Jangan yang bau, jangan yang udah coklat, jangan yang melinting, kayak sorban juga yang rapi gitu. Jangan sampai ketemu Allah itu menjadi agenda paling nggak penting, atau kalah penting dengan kita ketemu teman, ketemu orang tua, ketemu guru. Itu harus dirasakan dari sekarang, belajar. Paham nggak? Belajar menghadirkan Allah. Nah, wal muradu satrul aurah li ajli shalah. Yang dimaksud wajib nutup aurat adalah ketika hendak sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut di situ inda kulli masjid. Nah, padahal ini ada dibantah nih. Padahal manusia tuh di luar masjid itu kan lebih lama dibanding di masjid. Maka harusnya ya nggak usah dikhususkan untuk ke masjid. Nutup aurat tuh di mana aja. Tapi ini disebut inda kulli masjid khudzu zinatakum, ambil pakaian-pakaian terbaiknya. Kalau terbaik itu ke masjid secara khusus disebut. Kalau yang lain pakaian sembarangan nggak apa-apa. Ini enggak. Tempat lain kita pakai yang terbaik, ke masjid sembarangan. Sehingga di masjid itu tuh katanya anak kecil pakai baju apa? Pakai baju olahraga terus pakai apa? Pakai tongkat ya. Keluar. Ya walaupun nggak gitu juga sebetulnya.
Jadi ya di mana aja nutup aurat. Secara khusus masjid disebut untuk kita mengambil pakaian-pakaian terbaik. Nah, menutup aurat di masjid untuk sholat itu hukumnya fardu. Nah, walaikal muradu satral aurah li ajlin nas fal amru haqiqatan lil wujub. Nah, dan perintah menutup aurat itu agar tidak dilihatin oleh orang lain. Dan perintah itu kan adalah wajib gitu kan. Kenapa wajib? Karena untuk tidak dilihat aurat kita, aib kita oleh orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi sendirian, bagaimana hukumnya menutup aurat? Jawabannya sunnah, tidak lagi wajib. Ya, kamu mandi, atau kamu tidur di kamar sendirian, gerah sekali-kali dia bebas gitu. Hati bebas beneran dia terbang ntar, repot nanti. Nggak balik lagi. Karena ada hadis Nabi SAW ketika para sahabat bercerita bahwa ada orang tuh buka auratnya atau bercerita tentang berpakaian yang baik gitu, menutup aurat. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, gimana kalau kita pas lagi sendiri? Maka Nabi SAW bersabda, Allahu ahaqqu ayyustahya min, Allah lebih layak untuk kita malu kepadanya gitu. Nah, itu lagi-lagi iman, lagi-lagi spiritual yang harus kita bangun. Bahaya emang kita nih kalau beragama kita nggak ngerasa Allah memperhatikan, Allah menilai, Allah mencatat, Allah memberi balasan terhadap semua yang kita kerjain. Nah, itu perlunya ihsan. Nah, karena kamu nonton jadi kita panjangin ngajinya ya, biar imbang itu kafarah. Wujub ittikhadil aw'iyah linaklil ma ilan nisa. Wajibnya membuat atau punya wadah untuk digunakan mengangkut air yang akan diberikan ke wanita. Mungkin orang dulu ada kali yang ngambil air nggak pakai wadah, itu gimana tuh ya? Ini kan harusnya wajibnya bukan buat perempuan juga doang kan? Kalau perempuan mungkin biar nggak sentuhan kulit gitu. Tapi kan wajibnya kalau buat laki-laki ya biar keambil gitu airnya kan. Nggak pakai wadah gimana tuh ya? Coba nanti kita baca dulu. Qala wa 'alan nasi ittikhadul aw'iyah linaklil ma' ilan nisa. Nah, wajib bagi kaum laki-laki itu untuk punya, beli kayak, buat kayak wadah-wadah untuk apa? Untuk wanita-wanita itu memindahkan air.
fihi riayatun lin nisa, fihi riayatun nisa wa takrimuhun. Pada hal ini ada menjaga perempuan, memuliakan perempuan dengan memprioritaskan mereka di dalam pelayanan. Nah, ya jadi gampangnya gini lah, perempuan atau pihak keluarga tuh harus punya wadah-wadah. Jadi perempuan tuh nggak usah keluar. Gitu. Ya kalau kayak kita lah, seumpama di pondok itu, udah taruh aja wadahnya. Ya kayak kamu lah sekarang, tinggal taruh wadah, biar perempuan tuh nggak usah keluar. Ya tinggal orang laki yang ke pasar, yang apa segala macam, ini taruh wadahnya situ. Itulah. Taruh duit, taruh apa, nanti ada bagian khidmat laki-laki yang, nah kalau nggak ada tempatnya kan repot, gitu maksudnya. Ada wadah, ada keranjang, ada dan lain sebagainya agar nanti bagian khidmat memudahkan dan perempuan tidak perlu keluar rumah, begitu maksudnya. Mengapa perlu ada wadah-wadah itu? Ya karena perempuan tuh perlu air untuk minum, untuk wudu. Sekalipun dia tayamum kan dia perlu untuk minum. Nah, masalahnya perempuan itu tidak memungkinkan untuk keluar sendiri untuk ngambil air dari mana ini? Dari sungai, wal abar, dan dari apa? Dari sumur-sumur, wal hiyat. Hiyat itu berarti haudhah. Dari apa? Dari danau. Karena emang perempuan tuh disuruh tinggal aja di rumah. Jadi mereka nyiapin wadah, nanti tinggal pesenannya apa, nanti pihak laki-laki yang berkhidmat. Kalau Allah Ta'ala waqarna fi buyutikun, hendaklah para perempuan itu diam di rumah. Nah, laki-laki nanti yang berkhidmat. Nah, karena syariat telah mewajibkan suami laki-laki untuk memenuhi hajat mereka. Bagaimana halnya nafkah? Nah, termasuk nafkah itu adalah air. Nah, karena nggak mungkin suami itu ngambilin air pakai tangan, ya harus pakai wadah. Begini dibahas kan, kita tuh detail, agama kita tuh detail. Jadi harus ada wadahnya. Ya berarti harus beli di pasar gitu maksudnya. Bi nanti ambilin air ya. Ya. Nggak pakai wadah Bi. Udah nggak usah ya kan, lucu jadinya. Kalau kayak kita sekarang galon lah, setiap rumah harus punya galon. Nanti suami yang beli atau tukang galonnya yang datang ke rumah, itu bebas. Biar perempuan nggak usah keluar rumah. Nah, nanti dikerjakan secara sempurna. Dikerjakan secara sempurna. Ya wadahnya ada. Berarti kalau nanti seumpama ya ada kotor-kotor ya dibersihin dulu. Dilapin dulu gitu. Atau seumpama apa? Ternyata uangnya kurang seumpama, ya udah dibayarin dulu, nanti bilang Bu tadi kurang segala macam. Jadi intinya perempuan tuh dimuliakan semulia-mulianya gitu. Dimuliakan semulia-mulianya. Mana dalilnya? Disempurnakan tuh khidmatnya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang udah menenun satu tenunan gitu ya, sudah menjahit, kemudian udah gitu dibongkar lagi menjadi berantakan seperti sebelum dianyam dan belum ditenun. Paham nggak? Ditolongin sih, ambil airnya, tapi nggak dibersihin dulu lagi, dibawain ke rumah. Oh ini banyak debunya, banyak apanya. Ya ibu tadi bukan bersihin dulu. Ya sekalian lah. Paham gak ini?
atau udah dibersihin, udah apa gitu. Cuman adatnya dulu sumpama nggak ada apa, nggak ada tutupnya gitu. Nah, si ibu ini nggak punya tutupnya, ya carilah apa buat tutup. Enggak, biarin aja. Akhirnya apa? Ada anjing lewat, dijilat-jilat situ. Si ibu lihat, wah ini udah gitu. Jadi ya disempurnain aja. Kayak tadi tuh orang kalau mau jahit, mau nenun, mau nganyam, ya selesain gitu maksudnya. Udah nenun dibuka lagi, ngapain? Katanya mau nolong, tapi separuh-separuh. Ya nolong tuh yang lengkap. Lihat tuh Islam, bagaimana menjaga kehormatan seorang perempuan. Nah tadi ya, ancaman orang yang tidak mau makan, minum, dan bertempat tinggal sampai meninggal. Kalau ada orang yang seperti itu, maka dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dia bunuh diri secara sengaja. Seakan-akan dia membunuh diri dengan benda tajam. Gitu. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan benda tajam, nah, maka nanti di hari kiamat atau di neraka jahanam, dia akan bawa-bawa itu pisau yang dia nanti akan tusuk-tusuk dirinya nanti di neraka jahanam. Nah, itu begitu juga. Kalau orang bunuh diri nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau punya tempat tinggal sampai kedinginan, ntar di akhiratnya begitu. Haus, lapar, dulu suruh makan nggak mau, sekarang minta makan, udah begitu aja kamu, kurang kerjaan. Dulunya apa sih? Wajib ala nafsi dukhulan nar. Jadi tadi orang yang bunuh diri karena tidak mau makan, minum, atau tidak mau bertempat tinggal sehingga akhirnya dia sakit dan lain sebagainya, maka dia telah mewajibkan, bahasanya gitu, telah mewajibkan dirinya untuk masuk neraka. Maksudnya mewajibkan dirinya apa? Maksudnya dia itu apa? Pengen masuk neraka berarti gitu. Berarti dia pengen masuk neraka. Nah, Allah SWT berfirman, wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap orang nanti akan datang ke neraka jahanam. Setiap kita akan lewat kan. Di mana itu? Di sirat. Setiap orang akan lewat sirat, di mana sirat itu bawahnya adalah neraka jahanam. Waliyadzubillah, kalau orang tidak bisa lewat dengan selamat, maka akan jatuh langsung ke neraka jahanam. Nah, yang kedua, maksud tadi mewajibkan dirinya ke neraka, maksudnya apa? Yaitu adalah balasan bagi perbuatannya. Walaupun nanti terserah Allah mau dimaafkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ya konsekuensinya dari perilaku itu adalah masuk neraka. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa man qatala nafsan muta'ammidan apa? Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban azim. In hadza jazaa'u in jazahullahu ta'ala. Nah, hanya saja orang yang bunuh diri itu
asal dia Islam tidak akan selama-lamanya, walaupun lafadznya apa? Jazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasan orang waman qatala nafsahu muta'ammidan, siapa yang bunuh diri secara sengaja, fa jazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasan adalah neraka jahanam, dia kekal. Para ulama enggak, semua dosa apapun sebesar apapun selama masih ada iman tidak akan kekal di neraka. Kok ini neraka jahanamnya kekal, itu sebagai ancaman keras saja. Satu. Kemudian yang kedua, takwilnya para ulama itu ketika dia menghalalkan bunuh diri. Kalau dia tahu itu sebenarnya haram tapi dia udah nggak sanggup hidup di atas muka bumi, maka dia tetap Islam. Karena menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram dalam agama itu hukumnya juga murtad. Paham gak? Jelas-jelas zina haram dan semua orang tahu itu. Apa yang zina? Halalan thayyibah kok, mubarakan fi. Istihzaan, main-main, meremehkan. Apalagi sampai dia meyakini itu bisa murtad. Itu bisa. Tapi kalau dia meyakini itu haram, tapi dia melakukan karena imannya yang tidak kuat atau tekanan hidup yang nggak bisa dia tahan, maka dia tidak akan kekal abadi di neraka. Keharaman merusak atau merusak makanan, dan berlebihan di dalam makan. Setiap orang dilarang untuk merusak makanan. Di antara bentuk merusak adalah al-israf, berlebih-lebihan. Wa hadza lima ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi naha anil qil wal qal wa an kathratis su'al wa an idha'atil mal. Nabi SAW melarang seseorang dari berkata ini dan itu yang tidak ada dasarnya. Wa an kathratis su'al, dari banyak bertanya. Wa an idha'atil mal, yang nggak penting maksudnya. Idha'atil mal, dari menyia-nyiakan harta. Wa fil ifsadi idha'atul mal. Termasuk makan berlebih-lebihan itu termasuk apa? Idha'atul mal. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kalau kita makan banyak kan yang dibuang nggak ujungnya. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah, santri juga begitu tuh. Itu haram hukumnya. Kenapa? Karena dengan kamu tidak makan itu akhirnya basi nggak ada yang mau makan. Nah, ini jadi hukumnya haram. Rasulullah anil qil wal qal kathratis su'al wa idha'atil mal. Merusak makanan maksudnya berarti apa tuh? Merusak makanan, bikin makanan sampai basi gitu. Bagaimana makanan sampai basi? Berlebih-lebihan makannya, akhirnya nggak habis. Biasanya kapan santri begitu? Ya hampir tiap hari itu. Makanya tuh jangan begitu, nyendok aja secukupnya. Kalau nggak dicampur aduk itu kan nanti bisa dikasih orang. Kapan lagi tuh santri nyendok banyak? Diundang kondangan atau selamatan, nyendok banyak. Walaupun kalau di itu biasanya habis sih. Biasanya apa? Biasanya habis. Ajut-majut gitu. Tadi masih banyak gitu kan. Santri lewat hilang semua loh. Tadi kayak masih banyak. Nah, jadi apa saja yang halal tapi dirusak tadi itu, berlebih-lebihan, bermegah-megahan, pamer, banyak-banyakan, nah itu hukumnya jadi haram. Kenapa banyak banget menunya? Biar nggak kalah sama kampung sebelah. Emang ada yang ngabisin? Ya biarin aja. Pada kita kalah, ya nggak boleh begitu-begitu. Semua harus sesuai guna, sesuai fungsi dan kegunaan. Amal ifsadu haramun liqauli ta'ala.
merusak makanan, memubazirkan makanan hukumnya haram, karena Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh." Jangan berbuat, jangan cari-cari kesempatan untuk merusak bumi. Allah nggak suka orang-orang berbuat kerusakan. Qala ta'ala, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad." Kalau dia berpaling, maka dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dia berjalan di muka bumi untuk merusak. Wa yuhlikal hartha wan nasl, merusak al-harth. Al-harth apa? Al-harth itu bajak. Harth itu ya persawahan gitu. Wan nasl, dan keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Coba saya cek ya. Al-harth itu ya persawahan. Al-harth, sawah ladang. Kita cek dulu. Biar pasti. Al-harth itu az-zuru' wa thimar wal mawashi. Jadi yaitu sawah ladang, peternakan. Al-harth wan nasl, keturunan. Ini kelakuan elit global semua kayak begitu. Ya, hari ini kan ya kita main juga di pertanian dihancurin. Ternyata ada ayatnya. Allah tuh Masya Allah. Ini kan di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi ma yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Orang munafik nih. Dan juga orang-orang yang pura-pura bijak. Di antara manusia itu di zaman Nabi, ada orang-orang kalau ngomong urusan dunia tuh fasih. Lihat elit global kan, ilmu ini dengan istilah-istilah yang kita sendiri nggak paham. Sampai kita tertakjub gitu. Apa ya itu, ilmunya ruwet banget, itu rumit. Kalau rumit itu karena mau nipu dia. Kalau nggak nipu kan ringan-ringan bahasa dan pembahasannya. Wa isyhadullah ala ma fi qalbi. Dia bilang ini demi kebaikan, ini. Tadi saya dengar yang itu tuh, yang apa, Pak Dharma Pangrekun ya namanya. Demi Allah ini demi kebaikan. Oh, ini demi kemajuan teknologi, demi kemajuan pertanian. Wa huwa aladul khisam, padahal dia punya kebencian, punya agenda buruk yang luar biasa berat. Ini kata Allah nih. Alat itu apa? Orang keras kepala, khisam, yang penuh kebencian, pengen ngerusak orang. Wa idza tawalla, kalau udah nggak di depan Nabi, sa'a fil ardi liyufsida fiha. Sana kemari, mana nih celahnya yang bisa dirusak. Coba. Kalau di depan orang kayak orang bener, di belakang, oh ini nih. Mana caranya nipu petani? Mana caranya obat itu? Orang tahu obat ternyata itu racun. Gimana ini caranya? Jahat. Ada ayatnya ternyata. Liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl, untuk buat kerusakan di bumi. Dan Allah sebut secara spesifik, wa yuhlikal hartha wan nasl. Kalau rusak, dia rusak apa? Dia rusak pertaniannya, dia rusak peternakannya, dia rusak persawahannya. Untuk apa? Manusia itu kalau udah rusak makanannya, ya orangnya siap-siap rusak. Kan begitu. Dia makan tiap hari pengen sehat, ternyata numpuk penyakit. Gak lama stroke, gak lama ngeri. Wan nasl, dirusak apa? Keturunan. LGBT lah, lambangnya pelangi. Pelangi dari mana? Hah? Kan isinya kuning, harusnya kuning doang dong.
kan lubang kuning itu dirusak itu. Adanya apa? Adanya perzinahan, lagi keturunan dirusak itu. Itu obat-obat KB yang kadang bikin orang nggak subur dan lain sebagainya. Masya Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Allah nggak suka dengan perusakan alam semesta ini. Nah, wa mas sarafu faharam liqauli ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Adapun berlebih-lebihan itu haram karena Allah berfirman jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Qala jalla wa ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu kana baina dzalika qawama. Orang mukmin itu, orang bertakwa itu adalah orang yang kalau infak dia tidak berlebih-lebihan, tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dia bersikap tengah-tengah. Infak itu apa? Ya bisa sedekah. Infak apa? Infak intinya ngebelanjain harta, duit kita pakai buat beli apa? Itu namanya infak. Nanti beli peci, beli baju yang sampai terlalu mahal, haram. Terlalu murah, sampai nggak cukup bahannya seumpama, ya haram juga. Kenapa nggak beli yang gedean dikit? Kenapa nggak beli yang gedean dikit? Aduh, biar hemat ya, biar hemat. Itu bodongnya kelihatan kemana-mana. Tengah-tengah. Jadi berlebihan haram, wa taksir haram, kurang juga haram. Kenapa anak pagi-pagi sarapan cuma satu suap doang? Itu bisa semaput itu di sekolah. Nggak apa-apa, mujahadah. Itu juga haram. Hidup tuh tengah-tengah aja gitu. Udahlah, agama kita nih agama tengah kok. Berlebihan nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Wa annal manduba ilaihi ma bainahuma. Yang disunnahkan, yang digalakan adalah antara itu. Wa fil israbi fi tabdzir. Di dalam israf berlebih-lebihan itu ada tabdzir, ada pemborosan yang tidak pada tempatnya. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu bersikap boros. Hadza wallahu alam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Sallallahu alaihi nabiyil akram. Mungkin ini jadi kajian terakhir sebelum saya berangkat ke Sorong. Insyaallah saya berangkat hari Kamis.